Bayangin bro. Seorang director programming sekarang diwawancara oleh salah seorang artisnya ini. Luar biasa ini. Jadi profesi apa lagi yang mau direbut Pak Haji? Jangan-jangan programming nanti Bapak rebut juga. Nah, Pak Haji, ini anak saya nih jarang sholat tuh nasihatin. Iya betul. Saya langsung kaget loh. Bu Siwi memang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, take. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan juga Forsa rahimakumullah, bertemu lagi kita dalam episode Bisikan Roma, bincang asik bareng Roma. Terima kasih. Nah, kali ini saya grogi benar-benar nih. Saya benar-benar grogi nih kalau yang kemarin luar biasa ini. Ini saya kedatangan seorang wanita, tamu yang luar biasa. Dia bukan gadis, juga bukan janda. Dia lebih muda dari saya, tapi saya mesti panggil dia ibu. Nah, ini kan lu bingung loh, ya gak? Beliau bukan artis, tapi yang ngurusin artis. Wes. Jadi profesinya di atas artis. Tepuk tangan buat Ibu Harsiwi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Haji. Waduh, openingnya membuat saya tersanjung Pak Haji. Ini pemirsa Bu Siwi. Masih muda kan, cantik kan. Wes. Tapi gue mesti panggil ibu. Kenapa? Beliau ini adalah salah satu board of director ya. Iya betul. Beliau director programming di dulu pernah di TPI. Iya betul. Di RCTI. Iya. Sekarang di Indosiar, SCTV, di Azwa TV. Luar biasa, beliau ini director programming yang canggih banget. Buktinya dulu kinerja beliau nih, kepiawaian beliau dalam mengelola program di TV. Masih ingat pasti KDI kan? Nah, itu beliau yang bikin. Iya. Tepuk tangan sih. Waktu itu udah ketemu Pak Haji loh, tapi Pak Haji agak cuek tuh waktu itu sama saya. Soalnya, agak cuek. Soalnya belum kenal. Iya, itu dia. Jadi beliau ini sekarang mengelola juga televisi Islam yang namanya Azwa TV. Iya, Azwa TV. Pokoknya Ibu Siwi. Yes. Apa kabar Bu Siwi, baik ya? Baik, alhamdulillah Pak Haji baik. Wah. Sehat. Alhamdulillah. Saya ini loh Pak Haji diundang Pak Haji itu agak Pak Haji sekarang punya podcast gitu kan. Berarti profesinya makin merajai semuanya aja. Kan udah bayangkan, udah penyanyi, pencipta lagu, musisi, sutradara, pemain film, penulis, terus sekarang podcast lagi gitu. Jadi profesi apa lagi yang mau direbut Pak Haji? Jangan-jangan programming nanti Bapak rebut juga. Gimana coba? Kan waduh, jadi kayaknya Pak Haji tuh semuanya dikuasai gitu. Dan saya lihat penontonnya ternyata banyak sekali. Terus saya kan sebagai programming saya sering survei ya Pak Haji ya. Saya survei dong
ke penonton, tahu nggak itu podcastnya Pak Haji Rhoma Irama? Oh tahu Bu, itu bagus sekali. Ternyata Ibu, Pak Haji itu lucu banget. Terus saya bilang, ya iyalah kalau nggak lucu nggak mungkin cewek-cewek termehe-mehe. Ya kan Pak Haji. Betul, begitulah Pak Haji. Itu Pak Haji. Jadi makanya saya bilang, oke, kalau begitu saya datang hari Senin. Jadi tadi saya meeting programming dulu Pak Haji, banyak meeting dari pagi, tapi saya cepetin meetingnya. Karena saya harus ketemu Pak Haji hari ini. Biasanya ada gosip-gosip meeting, gosipnya hilangin semua Pak Haji, yang penting-penting aja. Langsung cus ke sini. Bayangin bro. Seorang director programming sekarang diwawancara oleh salah seorang artis ini. Luar biasa ini. Pak Haji, biasanya kan kalau di studio saya yang ngerocos gitu. Pak Haji, gitu. Pak Haji mau ngomong saya ngerocos lagi. Nah sekarang saya persilahkan Pak Haji untuk yang ngerti ngerocos, saya yang akan menjawab Pak Haji. Minum dulu Pak Musi. Bapak jangan grogi dong. Aduh. Pertama, ini banyak pemirsa Forsa juga pengen tahu dari peran Bu Siwi sebagai director programming. Iya. Terutama di dalam bidang dangdut ini. Iya. Itu ternyata KDI bisa mengalahkan seluruh program TV saat itu. Betul. Luar biasa itu. Betul. Boomingnya luar biasa. Kontes Dangdut Indonesia, KDI. Iya. Saya sebagai katakanlah insan dangdut, salah seorang insan dangdut, merasa, bangga banget, respect banget, dan terharu sekali bahwa kontes dangdut Indonesia ini menjadi salah satu yang melebarkan eksistensi dangdut. Betul. Di Indonesia bahkan kalau sekarang Asia. Iya betul. Kira-kira apa yang memicu, yang memotivasi, menginspirasi Bu Siwi sehingga berani membuat kontes dangdut yang saat itu boleh dikatakan dangdut masih termarginalkan gitu ya. Betul. Di dunia entertainment, di televisi seperti itu. Kira-kira apa itu Ibu? Serius nih ya Pak Haji ya. Yeah. Serius. Jadi gini Pak Haji, saya kan programming, terus kemudian kebetulan saya juga mempunyai latar belakang itu sebagai antropolog sebenarnya. Okay. Jadi antropolog itu biasanya kan sangat memahami bagaimana, dan antropolog dan sosiolog gitu. Master saya sosiologi. Jadi biasanya pembelajaran yang saya peroleh adalah bagaimana kita memahami culture atau budaya masyarakat gitu. Nah, terus ketika saya bekerja di TV, orang itu kadang-kadang melihat TV itu TV itu glamor, artis gitu kan, penuh dengan artis gitu. Padahal enggak, sejatinya kalau mau jadi programmer yang baik, kemudian bisa menciptakan program-program yang booming dan disukai pemirsa, itu kita harus persis memahami apa yang diinginkan oleh penonton atau apa yang sebenarnya di hati penonton gitu. Nah jadi waktu itu jujur saya sudah di SCTV waktu itu Pak Haji. Saya di SCTV, terus kemudian saya pindah ke TPI. Waktu itu TPI itu mau menyasar ke middle upper. Terus saya bilang kalau saya masuk ke sebuah TV kan tujuan utamanya pasti bagaimana kita memperoleh pemirsa sebanyak-banyaknya gitu. Nah kalau memperoleh pemirsa sebanyak-banyaknya, yuk kita buat sesuatu yang memang disukai oleh penonton gitu. Nah waktu itu booming sekali AVI, waktu itu Indosiar zaman dulu AVI. Terus saya bilang kita harus membuat AVI tapi dangdut gitu. Nah jadi waktu itu banyak orang yang meragukan juga, bener itu betul sekali gitu. Saya sudah pelajari bahwa dangdut itu adalah musik yang sangat populer di Indonesia sebenarnya. Dari mungkin Sabang sampai Merauke, dari semua kelas, meskipun kadang-kadang kelas atas gak berani mengakui kan Pak Haji, dangdut padahal sehari-hari nyanyi dangdut kali ya. Gak tahu Rhoma Irama, padahal tahu semua, saya yakin itu tahu Rhoma Irama gitu kan. Saya gak tahu gitu. Oh iya gitu. Kadang-kadang gengsi aja gitu. Tapi sejatinya mereka terekspos, termasuk misalnya saya mungkin awal-awalnya juga gak terlalu banyak tahu dangdut. Nah waktu saya membuat KDI itulah kemudian Pak Haji tahu nggak, ini true story.
Yang saya beli pertama apa? Waktu itu eranya adalah belum Spotify, tapi CD. Saya beli CD lagunya Pak Haji semuanya. Saya beli semuanya, kemudian saya dengerin tuh kalau saya berangkat kantor, di kantor tuh saya setel di mobil. Saya kemudian memahami lagu Pak Haji itu seperti apa, terus mana yang ngetop kan, terus kemudian saya lihat mana yang ngetop, mana yang enggak, terus kenapa ini bisa ngetop, saya dengerin itu Pak. Perasaan top semua. Tapi kan saya nggak tahu semuanya. Iya juga sih ya. Perasaan tetap semua. Tapi kan mana yang enak, mana yang sedang-sedang saja gitu. Enak semua. Aduh, bener juga sih ya. Nah jadi kemudian waktu itu kita buat KDI dan KDI itu meledak luar biasa. Luar biasa. Pak Haji itu alhamdulillah menjadikan waktu itu TPI nomor 1. Jadi nomor 1 loh. TV yang tadinya memang gak banyak dilirik orang, tapi dengan KDI itu menjadikan TPI nomor 1 waktu itu. Iya. Gitu Pak Haji. Jadi berdasarkan naluri antropolog dan sosiologi. Iya, jadi sebenarnya berdasarkan sebenarnya research itu ya. Jadi berdasarkan research bahwa dangdut adalah musik yang paling populer di Indonesia. Itulah bahwa ada seorang sosiolog, masternya kan sosiologi. Iya, sosiologi. Dan antropologi. Antropologi S1-nya di UGM, terus sosiologinya saya ambil di Australia. Oke. Gitu. Jadi pemirsa Forsa, beliau ini ternyata mengambil dangdut sebagai materi di televisi itu berdasarkan research yang luar biasa. Betul. Jadi sebagai seorang sosiolog, antropolog, ternyata dangdut menurut ibu ini bukan hanya dengar di segala tingkatan beliau bilang. Iya. Bahkan orang-orang middle upper sebenarnya dengerin. Mana saya yakin seluruh Indonesia middle upper tahu lagu Sungguh Terlalu. Ya kan Pak Haji? Sungguh Terlalu. Judi, Mira Santika pasti semuanya tahu. Begadang. Saya yakin. Begadang. Terus Lari Pagi, apalagi Pak Haji? Cuma Kamu. Apa loh Pak Haji, saya apa loh. Oke, nih memang seorang director programming harus piawai dan sepantasnya Ibu Siwi ini, Harsiwi ini menjadi director programming. Ternyata karena beliau seorang sosiolog antropolog di samping bla 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 apa yang lain, pengalaman sebelumnya di SCTV. Jadi sebelumnya saya 8 tahun di SCTV, kemudian saya pindah di TPI setahun. SCTV sebagai programming juga, tapi zaman dulu kalah, tapi belum direktur ya Pak Haji ya. Okay. Terus kemudian ke TPI 1 tahun karena nomor 1 saya minta pindah ke RCTI. Di RCTI kira-kira 6 tahun, terus kemudian saya kembali lagi ke SCTV. Sampai sekarang lah ya, saya kalau ini publiknya kan SCM itu perusahaan publik, itu saya direktur SCM gitu. Tapi sejatinya saya membawai programming di SCM itu gitu. Maksudnya SCM itu singkatan apa? Surya Citra Media. Surya Citra Media. Itu salah satu grup terbesar, media terbesar di Indonesia. Gitu. Sebagai info Pak Haji sekarang ini saat ini ya TV nomor 1 itu adalah Indosiar Pak. Pasti kalau Indosiar pasti dong dengan dangdut-dangdutnya dan juga dengan bolanya dan FTV-nya kan Pak Haji gitu. Gitu Pak Haji. Jadi dangdut, bola, FTV, sinetron. Ya, sinetron. Oke, masih di bidang dangdut nih. Yes Pak Haji. Ini di tangan Ibu Harsiwi ini ternyata dangdut boleh katakan mengglobal. Iya, betul. Beliau pernah bikin kontes dangdut Indonesia. Kemudian di Indosiar Academy, Dangdut Academy. Di sini secara kualitatif ditingkatkan juga. Dan akhirnya beliau sekarang ini sudah bikin Dangdut Asia. Iya, betul. Dengan merekrut negara-negara di Asia untuk ikut menjadi didangdutin di Asia. Iya betul. Nah, seperti apa itu prosesnya ya? Prosesnya. Iya, jadi gini Pak Haji, saya memang menarik sih ya.
kalau saya kan kalau misalnya membuat sesuatu program yang kemudian misalnya booming, saya selalu berpikir lagi kira-kira apa lagi yang bisa membuat lebih besar gitu. Karena apa? Karena program itu kan dinamis dan pasti akan ada masa naik turunnya gitu. Nah, saya berpikir jangan sampai turun ini program ini. Nah, oleh karena itu waktu itu kita bikin Dangdut Academy. Salah satu peserta pemenangnya kan sekarang Lesti yang luar biasa itu, di Vildan, Lesti dan kawan-kawan. Lalu saya berpikir harus lebih besar nih. Nah, kita bikin Liga Dangdut. Lebih besar dalam arti apa? Itu pesertanya harus mencakup lebih luas dan jangan hanya cuma Jawa-Jawa aja gitu. Nah, oleh karena ketika itu kita bikin Liga Dangdut, itu misi waktu itu yang saya cetuskan adalah pertama, kita merekrut orang-orang muda di seluruh Indonesia yang mempunyai suara emas untuk bisa mengembangkan dangdut dan juga berkiprah di dangdut. Tapi satu sisi lagi adalah untuk merekatkan bangsa Indonesia. Jadi ada misi itu, yaitu kenapa? Jadi dengan adanya lomba dangdut antar provinsi menjadikan anak-anak muda, generasi muda itu tahu bahwa Indonesia itu begitu kaya. Indonesia itu ada Sabang sampai Merauke, ada begitu banyak bahasa, ada begitu banyak makanan, kemudian ada begitu banyak tarian, budaya, kain dan sebagainya. Nah, itu kalau kita paparkan di TV, kalau cuman programnya talk show pasti nggak jalan, atau programnya program budaya nggak jalan. Tapi kalau kita kemas dalam dangdut, yang dangdutnya sendiri itu udah diterima luas oleh masyarakat, maka itu akan masuk ke ke hati dan juga pikiran masing-masing penonton di Indonesia. Dengan demikian selain nanti akan timbul kebanggaan terhadap provinsi masing-masing, bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia juga bangga terhadap ternyata Indonesia itu begitu besar, ternyata begitu kaya raya, ternyata begitu indahnya, dan kita bisa saling bersahabat antar satu provinsi dengan provinsi lainnya. Lah, oleh karena itu melalui dangdut lah itu bisa kita lakukan. Jadi Pak Haji, kalau misalnya Pak Haji lihat Liga Dangdut Indonesia, Bapak akan lihat kuliner, masak di stage. Kemudian akan ada lomba, akan ada peragaan kain-kain, apakah batik ataukah kain tenun dari seluruh Indonesia. Akan ada kerajinan-kerajinan, akan kita mainkan musik-musik dari berbagai pelosok Indonesia. Kita akan belajar bagaimana misalnya orang Mamuju menyapa orang, kadang-kadang sampai kita bingung, ada ya provinsi, ada daerah di Indonesia namanya itu gitu. Nah itu sehingga tanpa disadari masyarakat itu akan tahu, padahal tadinya cuma lewat dangdut tapi kemudian kita luas gitu. Ini kita luas, kecintaan kita terhadap bangsa Indonesia ini menjadi besar. Jadi itu Pak Haji. Oleh karena itu kita ciptakan Liga Dangdut. Nah habis itu kita kan gak tinggal diam. Apalagi nih ya, kalau dangdut udah meluas seperti ini apalagi. Nah saatnya Asia gitu kan. Kenapa Asia? Karena Asia itu kan ada akar budayanya itu ya Pak Haji. Lagu Melayu, lagu dangdut, kemudian bahasanya serumpun. Nah kemudian kita membuat itu adalah untuk apa? Untuk menyebarkan dangdut sampai ke seluruh pelosok. Kalau Melayu mungkin ada di negara-negara lain, tapi dangdut itu kan Indonesia banget. Jadi bagaimana musik Indonesia ini dikenal di seluruh penjuru Asia. Pastinya pertama-tama Asia Tenggara ya. Terus kemudian satu lagi yaitu untuk persahabatan antar negara. Sama misinya seperti LIDA tadi, yaitu bagaimana antar negara itu saling paham gitu. Antar provinsi. Betul. Kalau yang Asia ya. Jadi yang Asia antar negara saling paham, saling tahu budaya masing-masing. Kalau udah kayak begitu kan akhirnya kita akan bersahabat. Masing-masing mempunyai keunggulan, mempunyai kelebihan. Satu, yang kedua, dangdut akan menyebar luas ke seantero dunia gitu. Nah, yang menarik ini Pak Haji, pengalaman adalah Timor Leste. Timor Leste ini tadinya dangdut nggak dilirik sama sekali. Dengan adanya dangdut Pak Haji di sana, katanya nih ya, kalau ada acara nggak ada lagu dangdutnya nggak keren. Nah, nggak keren Pak Haji. Lalu jadi sekarang penyanyi jebolan kita Dangdut Akademi Asia yang di kita nggak sampai final ya, top 5 atau ngetopnya luar biasa di sana. Dan mereka hidupnya sejahtera, terus kemudian bisa membawa dangdut
di Timor Leste menjadi menggema, yang tadinya tidak dikenal menjadi sangat dikenal. Nah itu sebenarnya tujuan kami, begitu juga di Malaysia dan di Thailand juga. Thailand yang pinggir-pinggir yang dekat-dekat sama Malaysia, dekat Indonesia itu juga sangat membahana. Jadi sampai Jurayut jadi itu. Wah itu dia Mas, Jirayut. Jadi itu menurut saya salah satu misi kalau misalnya ya untuk berpikir aja kalau Korea dengan K-popnya, kalau kita dengan dangdutnya. Keren, begitulah keren. Pak Haji. Jadi Insya Allah ini kan tujuannya baik ya Pak Haji. Tujuannya baik, Insya Allah juga diberkahi dan Insya Allah nanti tahun ini kita akan balik ke Dangdut Academy. Ini udah 10 tahun Pak Haji di Indosiar ini. Dangdut udah kita gurum 10 tahun dan alhamdulillah loh Pak Haji. Bukan hanya yang maju Indosiar dangdutnya, tapi industri dangdutnya berkembang. Iya Pak Haji, betul kan Pak Haji? Betul. Nah menurut saya inilah saatnya kita harus saling support gitu, antara pencipta, kemudian produser, kemudian TV itu saling support. Karena kalau saya amati nih Pak Haji dari awal ketika saya mau bikin dangdut di Indosiar ditentang, kita bener nih yakin mau ke middle lower. Siapa bilang middle lower? Saya bilang lihat nanti saya kemas middle upper. Itu kan kalau saya kan selalu gitu. Kita kemas middle upper. Middle upper gimana caranya? Stage-nya yang keren seperti American Idol, baju-bajunya yang keren, musiknya yang keren, tata panggung, lighting semuanya keren, kelas dunia, pasti akan naik gitu. Nah sekarang Pak Haji bisa lihat dalam 10 tahun Bapak lihat iklan di TV nggak Pak Haji? Semua pakai lagu dangdut, betul nggak Pak Haji? Semua pakai lagu dangdut. Even dulu e-commerce yang anti dangdut sekarang semuanya pakai dangdut. Gitu. Oke pemirsa, ini luar biasa ya bahwa ternyata musik dangdut di tangan Bu Siwi ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat kontributif terhadap persatuan nasional, terhadap bagaimana industri kuliner, kemudian budaya-budaya nasional dikemas oleh beliau ini menjadi melalui musik dangdut itu loh. Iya betul. Menjadi sesuatu yang sangat kontributif bahkan untuk persatuan Indonesia, meluas lagi ke Asia ya. Di mana dangdut diperkenalkan oleh Bu Siwi ke negara-negara ASEAN. Dan pernah saya bilang sama beliau, kenapa tidak satu saat kita Indosiar di bawah tangan dinginnya Harsiwi. Dingin. Bisa bikin nanti dangdut global, dangdut dunia ya. Iya. Karena begini Bu Siwi, bahwa waktu itu saya ke Jepang ya, dalam rangka World Music and Dance, WOMAD di sana. Saya melihat di sana banyak artis Jepang mulai nyanyi dangdut. Iya. Dan di dalam teknologi itu namanya alat-alat instrumen keyboard itu, dia masukkan unsur. apa sih istilahnya? Untuk musik-musik dangdut itu dimasukin ke situ semuanya. Oke. Iya. Jadi orang kalau main sekarang kalau ada organ tunggal, iya. Itu orang-orang Jepang yang masukin itu semua. Dimasukkan ke situ, ya betul. Keyboard betul. Iya. Itu setahu saya sejak WOMAD itu. Oke. Sejak WOMAD itu. Iya. Nah kemudian di Amerika sudah ada PAMI, Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia cabang Amerika. Luar biasa. Iya. Itu di bawah pimpinan saudara Ira. Ira ini orang Indonesia yang berwarga negara Amerika. Oke. Dia kawin dengan orang Amerika, di sana dia bikin PAMI Amerika, bikin festival di sana dan sudah beberapa kali festival dangdut di sana. Nah, dan kemarin di Kebumen itu salah satu penyanyi dangdut Amerika, Christine namanya, ya. Langsung datang ke sini dan nyanyi di Kebumen dengan Soneta. Oke. Dia he said, I love dangdut, I love America, I love Indonesia. Nah, saya sempat wawancara beliau di sini
bagaimana dia terkesan dengan dangdut, bagaimana dia bla 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 bla. Artinya di Amerika sendiri sudah banyak penyanyi-penyanyi yang menyanyikan lagu-lagu dangdut. Kan? Betul, Pasti Ibu Siwi sebagai sosiolog, antropolog pasti di dalam amatan beliau udah tahu. Kan waktu itu kita udah bikin ya Pak Haji ya. Yang waktu di Indosiar yang Benar. Pak Haji beserta penyanyi-penyanyi dangdut dari Amerika itu. Iya. Dan itu menurut saya menarik banget itu. Iya. Dan itu ternyata penontonnya juga luar biasa itu. Waktu itu. Betul. Iya betul. Nah jadi bukan mustahil dengan kondisi-kondisi katakanlah di Jepang, Amerika. Dan di Inggris juga sudah mulai Ibu Siwi. Iya betul. Indikanya aja Joe Stone itu. Oke. Joe Stone yang datang ke rumah itu ternyata dibilang dia bisa nyanyi lagu judi waktu itu kan. Jadi kalau misalnya Inggris, Amerika, Jepang dan ASEAN yang kemarin itu sudah bisa diklaim sebagai dunia kan. Dunia, iya betul. Nah inilah pasti Ibu Siwi itu bisa melakukan itu. Insya Allah ya Pak Haji. Oh tentunya dengan support Pak Haji. Kalau nggak disupport Pak Haji kayaknya susah juga deh. Ngajak-ngajak. Waduh saya sebagai ketua umum PAMI. Ini kita berterima kasih banget sama Bu Siwi. Waduh. Karena beliau lah yang bikin dangdut ini begitu. Menjadi keren. Tapi saya secara pribadi juga berterima kasih kepada Pak Haji, kepada PAMI yang juga support Pak Haji, support kita gitu. Karena kalau nggak disupport saya yakin juga nggak bisa jalan dengan baik. Dan menurut saya kepentingan untuk membesarkan dangdut kemudian menjadikan dangdut ini benar-benar musik Indonesia yang kemudian bisa, kalau bisa sih mestinya bikin roadmap ya Pak Haji ya. Gimana caranya dangdut ini benar-benar bisa menyebar ke seluruh dunia. Nah menurut saya tanpa kerjasama yang erat antara Pak Haji, kemudian antara pencipta lagu, organisasi dangdut yang kita bersama-sama, saya yakin juga akan sulit. Betul, nah ini catatan buat kita warga dangdut ya, entah itu penciptanya, entah itu penyanyinya, entah itu musisinya, khususnya dalam organisasi PAMI ini. Karena memang organisasi dangdut satu-satunya di Indonesia ya PAMI itu. Iya. Nah, kita harus betul-betul kooperatif ya dalam hal ini terhadap beliau ini. Karena Bu Siwi ini loh yang punya gagasan-gagasan cemerlang untuk musik dangdut ini. Iya. Saya tidak melihat orang lain Bu Siwi. Waduh, terima kasih Pak Haji. Benar. Saya orang tersanjung lain. Saya dipuji oleh seorang raja dangdut. Yang artinya sekreatif, begitu perjuangannya begitu besar, tekadnya begitu besar untuk melestarikan dangdut ini. Saya tanpa mengecilkan yang lain, saya melihat Bu Siwi ini ya. Betul. Ada best dalam hal ini. Mungkin saya sharing juga Pak Haji. Jadi ketika kita misalnya membuat talent search dangdut gitu, memang itu nggak gampang dan saya yakin sangat. Tidak semua orang itu mempunyai kemampuan untuk membuat itu. Karena gini, ketika kita membuat itu, saya pribadi itu saya ikut ngeliatin audisinya gitu. Saya harus make sure bahwa yang dipilih itu betul-betul yang suaranya cemerlang gitu. Karena saya selalu bilang bahwa ketika kita audisi dangdut atau Liga Dangdut atau Dangdut Akademi, itu pertama enggak goyangan, pertama enggak wajah, tapi pertama adalah suara gitu. Pertama suara, kalau nanti kita dapat variatif misalnya cantik segala macam itu alhamdulillah, karena itu berarti penunjang gitu. Tapi yang selalu saya tekankan adalah suara. Kita harus menonjolkan suara satu, yang kedua adalah bagaimana kita membuat dangdut itu nggak goyang. Jadi sebenarnya saya sealiran sama Pak Haji ini. Jadi bagaimana dangdut itu kita menikmati dangdut nggak usah goyang iya lawang, namanya juga nyanyi ya Pak Haji. Tapi yang elegan, keren. Wah saya udah mulai bisa nih. Sebentar lagi saya Sonita Feminan ya. Mungkin saya daftar Pak Haji, mungkin bisa. Bisa banget. Jadi saya
ini selalu membuat, karena nih bagaimanapun bagaimana kita mengangkat dangdut gitu supaya dangdut itu terangkat gitu. Jadi dangdut itu adalah suara gitu, suaranya yang keren, bahwa nyanyi harus ada gerakan, iya harus, tapi harus elegan, yang manis cantik gitu, tapi tidak mengumbar syahwat gitu. Jadi seperti Pak Haji kan, Pak Haji juga begitu kan ininya ya. Jadi saya sangat menginternalisasi loh apa yang disampaikan Pak Haji. Nah jadi seperti itu, terus kemudian jadi saya biasanya ngeliatin sendiri Pak Haji, ngeliatin, terus kemudian pada saat kita show itu kita memang punya tim gitu, tim yang lengkap, yang ada, kalau main bola itu ada yang main di lapangan, ada yang di luar lapangan, yang ngeliatin gitu, yang ngeliatin ini bagus atau enggak. Kalau main bola kan, oh kamu menyerang ke sana gitu. Ini juga sama gitu. Jadi nanti ada tim yang memantau, bahkan kalau misalnya memantau baik dari suara, gerakan, terus semuanya lah, semua aspek. Nanti kita lakukan evaluasi. Bahkan evaluasi itu bisa saat on air Pak Haji. Jadi misalnya ada yang mungkin karena biasa goyang di panggung ya, di TV ketika goyang, kita langsung kamera kita jauhin. PD-nya harus cepat-cepat switch ke gambar yang lain. Nah, jadi seperti itu. Nah, nanti dengan berjalannya waktu kita akan kasih tahu ke mereka. Jadi gerakannya itu harus seperti apa, harus mungkin ciri khas boleh, tapi ciri khas itu harus dalam tatanan yang betul gitu, yang baik, yang tetap ada kesantunan tapi ada keindahan gitu Pak Haji. Jadi kita liatin terus, kemudian kita evaluasi terus, karena kita Pak Haji, kita pengen dangdut ini diterima luas dari kalangan atas, bawah, anak-anak muda, tua dan sebagainya. Kalau dulu kan selalu identiknya dengan pinggiran, orang tua. Nah Pak Haji sekarang anak-anak muda semuanya udah suka dangdut, karena apa Pak Haji? Karena kan sekarang penyanyi-penyanyi dangdutnya juga muda-muda. Ya, muda-muda. Jadi gitu ya? Iya, jadi idola-idola muda. Idola-idola muda yang bahkan waktu Dangdut Akademi keberapa kita ciptakan, yaitu ini dangdut untuk anak muda. Jadi kayak milenial. Milenial, dangdut milenial. Jadi supaya anak-anak muda suka dangdut. Begitu Pak Haji. Jadi lagu-lagu Pak Haji, saya yakin anak-anak muda juga tahu Pak Haji. Tahu, anak saja tahu lagu. Dulu bilangnya bukan Rhoma Irama tapi Ora Irama. Ora Irama. Milenial loh Pak Haji. Anaknya Bu Siwi ya? Iya, terus Pak Haji kalau dia dia karaoke, lagunya apa? Pesen begadang. Begadang loh Pak Haji, karena saya tahu dia dari kecil ikut saya waktu di KDI dulu kan. Jadi dia juga kalau di mobil dengerin lagunya Ora Irama ini. Jadi udah keracunan juga ya? Keracunan, ternyata enak juga ya gitu. Oke, mengenai tadi disebut anak saya. Boleh saya cerita mengenai anak Anda bertemu saya, boleh gak? Iya boleh. Ya boleh. Ya Pak Haji, lucu tuh. Jadi gini, waktu kita show di Surabaya. Malang, di Monas. Malang, iya betul. Waktu kita soneta di Malang sama-sama Indosiar, Bu Siwi waktu itu. Iya. Kita lagi, Bu Siwi berkenan datang ke kemah saya. Iya. Kamar saya, kemah. Terus beliau bersama suami yang ganteng banget. Wes. Terus sama putrinya ya. Putrinya. Dia bilang begini, Pak Haji, ini anak saya nih. Jarang sholat tuh nasihatin. Iya betul. Saya langsung kaget loh. Saya kaget. Kenapa saya kaget? Iya. Bu Siwi memang Islam. Wallah. Bu Siwi emang Islam gitu kan. Setahu saya non muslim gitu kan. Tiba-tiba anaknya, ini anak saya nih Pak Haji, nasihatin tuh, jarang sholat tuh. Kaget gue kan. Sholat. Ini anak iya. Dia tinggal di Amerika, lagi sekolah di Amerika gini-gini. Emang Bu Siwi Islam? Islam dong saya. Saya haji loh Pak Haji. Haja Pak Haji. Dan di situ Bu Siwi, saya tahu bahwa Bu Siwi itu orang Indonesia, orang Solo. Solo.
putri Solo yang agak kurang Solo gitu. Putih Solo dan Muslim gitu kan. Iya. Sebelumnya saya nggak. Oh gitu ya Pak Haji. Sebelumnya kan Anda tuh putih cantik Oh ya. iya. Aduh. Artinya. Nah ini yang membuat cewek termehek-mehek nih. Di situ saya baru tahu Bu Siwi itu seorang Muslim. Solo, anak Solo, Muslim. Iya betul, iya betul. Iya. Bu Siwi, ini Indosiar ini di samping dangdut, sinetron, bola itunya kan, sajiannya. Saya pernah dengar Anda tuh ada jabatan di PSSI. Seperti apa tuh? Apa benar apa benar? Enggak lah. Hah? Enggak ada jabatan di PSSI. Atau sebagai apa di jadi gini Pak Haji, kan kita berpartner dengan PSSI banyak sekali. Berpartner dengan PSSI. PSSI khususnya adalah untuk penayangan bola-bola. Karena hampir semua tayangan sepak bola Indonesia tayangnya di Indosiar. Makanya kita membuat campaign itu adalah Indosiar Rumah Sepak Bola Indonesia. Itu sebenarnya hampir mirip kayak Indosiar Rumah Dangdut Indonesia gitu kan. Ya. Nah, dangdut sama sepak bola itu beririsan luar biasa loh Pak Haji. Gitu. Makanya jadi kita sering bekerja sama. Nah, tapi memang ada event-event tertentu misalnya kayak Piala Presiden. Piala Presiden itu adalah salah satu pre-season sebelum nanti Liga 1 masuk. Nah, biasanya saya dari broadcast itu menjadi steering committee di apa namanya di lembaga yang dibentuk itu di PSSI. Nanti ada PSSI-nya, ada saya dari broadcast karena nanti kan turut ikut bersama-sama mengarahkan bentuknya mau seperti apa, kompetisinya seperti apa, terus nanti penayangannya seperti apa. Nah, seperti itu. Tapi kalau di lembaga PSSI-nya sendiri enggak begitu gitu. Jadi tapi saya sekarang udah mulai bisa main bola. Saya udah mulai. Kayaknya perlu dicoba juga nih main bola ya Pak Haji. Kalau nyanyi dangdut kan tadi udah. Nah, nggak main bola tapi udah mulai tahu apa namanya sepak bola. Cara nendang udah bisa. Nah itu dia kayaknya harus belajar sama Pak Haji. Kalau nggak salah Pak Haji kan kiper kan? Ya Pak Haji. Ya kiper. Nanti saya yang nendang deh Pak Haji. Gitu Pak Haji. Jadi kita ini. Tapi Pak Haji harus tahu bahwa ketika kita bikin misalnya Piala Presiden segala macam, saya selalu memadukan antara dangdut dan bola. Yaitu dengan cara apa? Jadi di opening maupun closingnya itu kita kasih lagu-lagu dangdut. Karena memang ada irisan yang sangat kuat antara penggemar bola dengan penggemar dangdut. Karena ini sekali ya, ini kan sangat merakyat sekali, dua-duanya sangat merakyat sekali. Jadi kita barengan, kita kemas. Sehingga itu menjadi keren. Yang belum tampil Pak Haji aja suatu hari harus dong. Ya Pak Haji. Ya, bayangin kalau opening Piala Presiden atau closing ditutup oleh Soneta Haji Rhoma Irama. Gimana Pak Haji? Dan Pak Haji harus mencoba menjadi kiper dulu sebenarnya. Sebelum nyanyi Bapak harus jadi kiper dulu Pak Haji. Gimana Pak Haji? Siap. Nah mengenai kipernya ada cerita lucu. Gimana Pak Haji? Ada cerita lucu. Iya. Saya kan dulu bikin Soneta Football Club. Oh iya. Soneta Football Club. Itu kita bentengi ini dengan Indonesian All Star. Pemain-pemain PSSI kita pasang di situ. Oh gitu. Di samping ada beberapa personel Soneta. Iya. Saya kiper. Oke. Umur berapa itu umur? 30-40 mungkin ya. 30-an. Waktu itu salah satu strikernya adalah kakak saya. Haji Beni. Bertanding lah kita. Di mana-mana bertanding tuh. Misalnya kita bertanding di Bogor, lawan sepak bola Bogor, Karawang lawan sepak bola Karawang, ya, Bandung, kayak gitu. Touring kita, dan karena pemain kita Indonesian All Star, bola jarang datang ke gol saya. Jadi saya kebanyakan nyender aja. Nyender aja di gawang sambil dangdut. Satu saat Mas Ewi, datang bola deras banget. Datang bola deras kan. Saya ke kiri apa kanan gitu. Saya kan secara refleks
nangkep gitu kan. Begitu, nggak jadi nangkep. Dulu aja gitu kan. Nah, ini striker saya nih Haji Beni, kakak saya marah. Saya nggak jadi tangkep tuh bola, kan masuk gol. Iya, terus? Kenapa kamu nggak tangkep tuh bola? Enak aja lo tangan gue ini, siapa yang mau jamin nih, ini buat gitar. Pernah gitu. Jadi ini tangan gue siapa yang ngurus, yang bayar nih. Oh iya benar. Buat ini modal ini. Modalnya. Jadi ngapain dong kalau gitu Pak Haji jadi kiper? Jadi kalau kira-kira yang bola-bola soft gitu tangkap. Ayo. Yang terus enggak lah. Silakan masuk. Silakan. Monggo. Lucu lagi bukan yang kedua nih. Yang kedua yang lucunya begini. Di Karawang waktu itu. Itu stadion full. Karawang. Saya kiper kan. Suatu saat ada bola yang datang manis gitu kan. Saya bisa tangkap dengan baik. Tepuk tangan orang kan. Satu stadion untuk gemuruh tepuk tangan. Wah ramai keren. Saya pun timang-timang bola kan. Untuk ditendang ke depan. Saya tendang ke atas. Datang lagi. Tangkap lagi. Itu namanya main bekel Pak. Bola bekel itu Pak Haji. Itu terjadi. Wah lucu-lucu ya Pak Haji. Iya. Jadi. Tapi Pak Haji ada menciptakan lagu soal bola gitu ada? Khusus bola enggak? Belum. Oh oke. Iya. Kan Pak Haji semua lagu diciptakan. Masa bola enggak? Next bola. Oh bola. Oke. Oh ya. Sekarang kan ada pergeseran TV dari TV ke digital. Iya, dari itu, analog menjadi digital. Analog ke digital. Bisa dijelaskan supaya pemirsa nih ngerti. Oke. Jadi gini. Apa itu bedanya digital dan analog? Iya, betul. Jadi saat ini pemerintah sudah mencanangkan untuk perubahan TV analog ke digital, dan itu adalah teknologi yang sebuah keniscayaan kalau misalnya kita menolak itu gitu. Dan cepat atau lambat itu akan terjadi. Karena itu adalah teknologi yang paling baru. Sehingga dengan demikian nanti ada penghematan frekuensi TV yang bisa dimanfaatkan ke yang lain-lain. Misalnya untuk pengembangan internet dan sebagainya. Nah, nantinya pada saat era digital itu TV-TV yang sekarang ini kan masih analog Pak Haji. Nanti teknologi akan semuanya ke digital. Nah nanti satu TV itu bisa punya 8 channel. Dari yang sekarang TV. misalnya punya 2 channel bisa menjadi lebih banyak channelnya. Jadi pada saat nanti era digital itu TV-nya akan semakin banyak. Channelnya akan semakin banyak. Satu, gambar udah pasti makin jernih, suara makin bagus, sehingga seluruh masyarakat Indonesia mungkin nanti tidak akan ada hambatan lagi untuk misalnya aduh TV saya kresek-kresek, TV saya jelek, suaranya jelek, itu nggak akan ada lagi gitu. Bukan harus dengan smart TV? Harus, tapi syaratnya harus dengan smart TV. Jadi bisa diterima dengan smart TV, atau kalau misalnya TV-nya sekarang belum bisa smart TV, harus ada STB, set top box yang dicolokin. Nanti ada teknik-tekniknya kan nyolokin seperti itu. Apa namanya? Nanti STB, set of box. Jadi bentuknya kayak kotak gitu, alat gitu yang nanti dicolok-colokin, nanti akhirnya bisa menerima digital itu. Tapi gitu. Kalau yang smart TV nggak perlu itu? Nggak perlu. Nanti tinggal cari aja mana yang digital. Nanti mungkin pakai kayak antena dalam gitu yang bentuknya juga kotak itu, nanti suara, gambar semuanya jernih. Pak Haji di situ akan kelihatan jauh lebih muda, lebih kinclong. Pak Haji akan lebih kinclong. Nah gitu Pak Haji. Suara Pak Haji akan lebih jernih kayak waktu muda lagi nanti. Masya Allah. Oh gitu ya. Iya gitu. Tapi era itu kapan gitu. Nah ini kan memang pemerintah sudah mencanangkan ya Pak Haji. Mencanangkan nanti kalau plan awal itu kan harusnya November tahun ini semuanya sudah
pindah langsung switch off, jadi nggak ada analog, nggak bisa lagi diterima. Tapi kan kita nggak tahu nanti perkembangannya seperti apa gitu, karena memang masyarakat di Indonesia belum semuanya bisa siap ya. Belum siap gitu. Terus kemudian kadang-kadang untuk beli STB juga belum tentu mampu gitu. Makanya kan TV-TV atau pemerintah juga akan membantu, khususnya adalah masyarakat yang kurang mampu untuk beli STB itu. Ya, Smart gitu. TV ya kan belum belum dimiliki oleh. Iya, belum. Paling kelompok-kelompok the have aja iya, kan. kelompok-kelompok tertentu aja yang sudah punya, dan biasanya adalah di kota-kota besar gitu. Gitu. Jadi memang akan ada masa transisi ya, masa transisi, kemudian juga masa persiapan bukan hanya dari TV-nya tapi juga masyarakat yang menerima gitu. Barangkali dalam masa transisi ini bahwa digital masih analog masih berlaku. Digitalnya juga udah mulai jalan. Seperti itu barangkali ya. Nah sekarang ini begitu Pak Haji. Jadi kalau Pak Haji misalnya nonton SCTV atau Indosiar itu udah ada yang digital. Udah ada yang digital. Nanti kalau Pak Haji udah nonton digital udah pasti malas nonton yang analog. Karena digitalnya itu jernih betul. Betul gitu. Jadi begini, misalnya Indosiar menayangkan analog, digital. Orang bisa tangkap di analog nggak? Kalau nanti udah switch off, artinya kalau semuanya nanti udah pindah ke digital udah nggak bisa. Oh nggak bisa. Tapi kalau sekarang ini karena masih ada dua-duanya jalan, maka masih bisa. Jadi yang analog masih bisa, yang digital juga udah bisa. Gitu. Udah mulai sekarang? Udah mulai. Oh, udah mulai. Nanti ini deh, Pak Haji belum ini pakai digital belum? Saya nggak tahu. Oh nanti kita kirim tim ke rumah Pak Haji untuk ngesetin digital. Iya. Biar Pak Haji bisa lihat diri Pak Haji sendiri yang tadi, yang kinclong tadi ya kan. Saya rasa Bu Siwi nggak usah digital, saya udah itu. Oh, Pak Haji emang luar biasa. Saya nggak bilang udah kinclong. Oh iya udah kinclong ya Pak Haji. Enggak, bukan. Oke Bu Siwi. Tadi bola, dangdut dan sinetron kan. FTV. Iya betul. Nah, bagaimana konsep FTV di Indosiar itu seperti apa? Oke, jadi gini Pak Haji, konsep FTV di Indosiar itu memang beda dengan TV-TV lain. Jadi di Indosiar itu kita mengambil tema yang lebih keluarga, terus kemudian harus ada unsur religinya. Jadi makanya ada Pintu Berkah, ada Kisah Nyata, kemudian ada Suara Hati Istri misalnya. Kemudian sekarang ini kita punya mega series juga Panggilan. Nah kita selalu membedakan adalah topik-topiknya. Pertama adalah topik keluarga, kedua harus ada unsur religinya, termasuk lagu-lagunya harus lagu religi. Ketiga adalah satu episode itu selesai. Satu episode selesai. Jadi kayak film ya Pak Haji. FTV ya. Ya FTV. Jadi satu tayangan selesai sehingga orang nggak perlu nunggu-nunggu lagi. Besok udah berganti lagi ke judul yang lain. Nah itu yang membedakan dengan TV-TV lain, dan saya yakin saat ini nggak ada ya, hanya Indosiar gitu. Makanya memang sangat dominan sekali pemirsanya, terutama untuk di pagi, siang sampai sore gitu. Makanya Indonesia nomor 1. Nomor 1 betul. Alhamdulillah Pak Haji. Iya betul. Bu Siwi, juga sekarang Bu Siwi tengah menggarap TV khusus Islam. Iya betul. Ajwa TV. Betul. Terus seperti apa konsepnya Bu Siwi? Iya, jadi ketika kita berpikir bahwa Indonesia ini adalah negara Islam terbesar, tetapi memang mau tidak mau harus diakui bahwa ada sesuatu yang harus kita harus kita balance gitu. Ada sesuatu yang harus kita balance, kemudian ada sesuatu yang harus kita kembalikan kepada Islam yang indah di Indonesia, yang rahmatan lil alamin. Maka kemudian kita di grup di SCM itu berpikir bagaimana kita membuat satu channel atau satu stasiun TV yang khusus mengenai Islam. Nah waktu itu memang saya mendapat direction dari pemilik dan manajemen secara keseluruhan bagaimana cara kita meng-create itu gitu. Oleh karena itu kemudian kita ciptakan namanya Ajwa TV Pak Haji. Ajwa TV itu insya Allah nanti kalau digital dia akan menjadi TV digital, tapi saat ini hanya masih tayang di video. Di video itu adalah OTT terbesar di Indonesia yang dimiliki juga oleh SCM. Jadi kita di video itu ada Ajwa TV yang visi misinya adalah memberikan alternatif Islam dan mengembalikan Islam kepada Islam yang indah di Indonesia, yaitu yang
rahmatan lil alamin gitu. Jadi seperti itu. Nah sekarang waktu itu kita sudah create, kira-kira ini sudah 2 tahun ya, 2 tahun atau 3 tahun sebelum COVID Pak Haji. Saat COVID kita buat itu, terus kemudian sekarang ini ada tim dari dari kami yang mengelola sehari-hari gitu. Tapi kita tetap bisa memberikan masukan, kemudian kita juga bisa mengembangkan. Tapi tujuan kita adalah bagaimana ini menjadi besar dan tentunya harus ditonton oleh orang banyak dan memberikan aspirasi dan inspirasi kepada masyarakat luas. Ini loh Islam yang baik dan sebaiknya ada di Indonesia, seperti itu. Baik, kebetulan begini Bu Siwi, saya ini punya organisasi yang namanya Fahmi Tamami. Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Indonesia. Itu didirikan pada tahun 2007. Salah satu misinya memang bagaimana mensiarkan Islam yang moderat, tawasud, tasamuh, moderat, toleran, sesuai dengan ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Betul. Dan ya artinya bahkan untuk mengantisipasi ya gerakan-gerakan radikal yang berujung kepada terorisme gitu kan. Betul. Yang ini memang tidak dikehendaki oleh bukan hanya Islam tapi semua agama tidak. Betul. Tidak ada doktrin terorisme itu. Betul. Tapi memang di semua agama ada oknum-oknum yang menjadi teroris seperti itu. Nah inilah barangkali tugas Fahmi Tamami, bagaimana mengajak umat untuk betul-betul kembali kepada Al-Quran yang rahmah lil alamin, Islam yang rahmatan lil alamin. Iya betul. Nah barangkali karena visi misinya sama nih kita bisa kolaborasi nanti. Betul. Jadi kita kolaborasi nggak hanya dangdut aja ya Pak Haji. Iya betul. Insya Allah Pak Haji. Nanti kita bisa Ajwa sama Fahmi Tamami. Ini beda sama Dewan Masjid ya Pak Haji ya? Beda. Iya. Dewan Masjid itu saya pernah berjumpa dengan Pak JK di awal dulu ya. Kemudian terakhir dengan wakil beliau, Jenderal siapa itu dari kepolisian. Nah pernah ingin mengadakan kolaborasi ya, supaya ada sinergitas antara Dewan Masjid dan Fahmi Tamami. Karena Dewan Masjid itu adalah mengelola masjid secara fisik. Ya. Fahmi Tamami adalah mengelola takmir masjidnya. Takmir masjid itu pengurus masjid. Nah, saat itu memang sama jenderal itu ada satu rencana yang baik untuk membentuk satu sinergi antara organisasi fisik dan organisasi manusia. DMI dan Fahmi Tamami. Nanti beberapa daerah sudah berlangsung baik. Jadi nanti Ajwa TV, DMI, Fahmi Tamami bisa kerja itu. Insya Allah Pak Haji, insya Allah. Islam yang rahmatan lil alamin. Betul Pak Haji. Insya Allah. Jadi menyatukan Islam dalam keadaan yang jauh lebih baik lah ya Pak Haji ya. Betul. Insya Allah Pak Haji. Sehingga terwujud ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah. Persatuan umat Islam, persatuan bangsa Indonesia, persatuan manusia sedunia. Dengan bermacam perbedaannya itu. Amin ya robbal alamin. Wah luar biasa. Luar biasa Pak Haji. Luar biasa. Insya Allah Pak Haji. Insya Allah. Baik pemirsa, Ibu Harsiwi yang saya hormati. Barangkali ada closing statement untuk pemirsa kita. Di sana ada Forsa dan macam-macam. Wah iya juga ya. Forsa jumlahnya berapa ya Pak Haji sekarang ya? Forsa jumlahnya waduh seluruh dunia. Wih seluruh dunia luar biasa. Kalau gitu saya juga Forsa dong. Menurut Asia Globe, majalah musik mana Asia ya? Itu fans of Roma itu 25 juta. 25 juta. Tapi itu tentunya terbagi antara yang terorganisir dan yang tidak terorganisir. Jadi yang ber-KTA dan yang belum ber-KTA. Iya. Iya. Oke Pak Haji, pertama pasti saya mengucapkan terima kasih ya sudah diundang Pak Haji, diwawancara oleh Raja Dangdut gitu loh Pak Haji. Itu kan Pak Haji kan idola saya waktu saya kecil. Wow.
Jadi intinya begini Pak Haji, saya bersyukur bahwa industri dangdut di Indonesia sekarang berkembang luar biasa dan saya yakin perkembangan seperti sekarang ini tidak terlepas dari kerjasama dari semua pihak dan saya juga mengharapkan bagaimana supaya kerjasama ini terus berlanjut Pak Haji. Tentu saja di bawah dangdut di bawah pengayoman Pak Haji ini bersama-sama Indosiar, bersama-sama SCM, kita bersama-sama kembangkan agar musik dangdut itu betul-betul menjadi musik kebanggaan bangsa Indonesia yang pemirsanya luas gitu dan juga bagaimana kita bisa mengembangkan dangdut ini menjadi kebanggaan Indonesia di luar negeri. Bahkan di seluruh dunia. Sudah menjadi ya Pak Hadi? UNESCO. In progress. Nah in progress insya Allah itu akan menjadi heritage-nya Indonesia. UNESCO, dengan demikian kan berarti ini Indonesia punya musik ini nih, punya musik asli yang bisa kita kembangkan, bisa kita banggakan di seluruh Indonesia. Jadi semua usaha tersebut tidak akan bisa terwujud kecuali kalau kita semua bekerja sama untuk memajukan musik dangdut Indonesia. Kira-kira itu Pak Haji. Terima kasih. Demikian pemirsa bahwa Ibu Harsiwi ini luar biasa, seorang educated person, juga berjiwa seni yang sangat tinggi dan jasa beliau sangat besar untuk mengangkat harkat martabat dangdut di Indonesia bahkan di dunia. Sekali lagi jazakumullah khairan katsira. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Terima kasih Bu Siwi. Sama-sama Pak Haji, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.